welcome back to my channel Alaika Abdullah, dan I am so happy to have you here. Dan seperti yang teman-teman sudah lihat di banner, di thumbnail, yes, hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang penting banget, dan ini menyangkut rasa, menyangkut perasaan, yaitu tentang apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan pasca cinta dikhianati. Saya yakin, aku yakin bahwa banyak di antara kita yang pasti ngalamin ini, dan kita semua sepakat bahwa ini sangat menyakitkan, right? Dan aku berani ngobrolin ini juga karena aku sendiri pernah merasakan betapa sakitnya ketika cinta itu dikhianati. Ketika kepercayaan kita, kasih sayang kita, cinta dihancurkan, dikhianati, dikelabui, dan itu menyakitkan banget. So, stay tune, kita akan ngobrolin tentang itu sebentar lagi, oke? Yes, welcome back to my channel Alaika Abdullah, dan yuk kita langsung obrolin tentang cinta yang dikhianati. Dan yes, ini bukan kasus baru, karena masalah cinta itu complicated, kompleks banget. Cinta bikin hati sumringah, bikin hati bahagia, bikin senyum selalu tersebar, mempesona. Tapi juga ketika cinta salah arah, ketika cinta tersakiti, akhirnya kita juga jadi bertumpahan air mata, kita tenggelam di dalam duka lara, kita kebingungan, kita nggak tahu harus ngapain, kita kehilangan harapan. Banyak sekali efek yang ditimbulkan oleh cinta yang patah. Nah, hidup berpasangan, hidup dalam maaf back soundnya berisik banget. Nah, hidup dalam perkawinan tentu kita berharap bahwa akan memiliki usia perkawinan yang langgeng, kita hidup bahagia dengan suami dan anak-anak, kita bisa menikmati hidup keseharian dan juga masa depan yang damai, bahagia, penuh senyum. Tapi di perjalanan kehidupan terkadang tidak menutup kemungkinan, bahkan sering kita lihat, bahkan banyak sekali contoh kita lihat di depan mata, bahkan aku sendiri juga pernah ngalamin, as I said before, cinta terkadang tidak setia stay pada satu hati saja, tapi dia juga akan beralih, baik itu suami atau terkadang istri yang kemudian tergoda dengan kehadiran lelaki lain atau kehadiran wanita lain, sehingga cinta yang tadi telah kita ikrarkan untuk setia, untuk hanya di satu hati, kemudian mulai bergeser, mulai beralih. Dan mungkin pada awalnya si pasangan yang merasa dirinya sedang tergoda kepada wanita lain atau pria lain, dia masih berusaha sih untuk tetap stay, untuk loyal, untuk setia. Tapi kemudian ternyata godaannya justru semakin meningkat, semakin tinggi, sehingga terkadang dia lepas kendali dan akhirnya terpaut, kepincut deh sama si aku nggak akan katakan sama si penggoda, tapi kepincut oleh si wanita atau pria lain tersebut. Nah, ketika ini terjadi tentu menyakitkan, dan biasanya pasangan yang sedang berselingkuh, mereka akan berusaha untuk menyembunyikannya. Namun yang namanya pasangan, yang namanya istri atau suami, yang pasangannya sedang berselingkuh atau sedang beralih ke lain hati, biasanya kita lebih peka, kita akan merasa kayaknya ada sesuatu deh nih, kayaknya nih pasangan gue lagi mau beralih deh, gitu ya. Atau mendengar kabar dari orang-orang lain, dari teman-teman lain mungkin yang sekantor sama dia, karena kan yang namanya berita-berita seperti ini itu akan mudah berhembus dan akan sampai juga ke telinga kita. Nah, based on my experience, itu lebih unik lagi karena aku
menangkap sendiri, mengungkap sendiri perselingkuhannya. Jadi nggak melalui orang lain, tapi aku sendiri yang nangkepin, dan ngumpulin semua data faktanya, baru kemudian ngajak doi duduk dan memaparkan fakta perselingkuhannya, sehingga dia nggak bisa lagi ngelak dan nggak bisa membela diri karena memang benar adanya. Nah, tapi kan nggak semua orang ngalamin atau mampu atau punya kesempatan untuk mengungkapin sendiri fakta-faktanya kan. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, menurutku sih ketika kita mengetahui atau ketika kita dapat feeling bahwa pasangan kita berselingkuh atau pasangan kita sedang mencoba beralih ke lain hati, the first things, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tenang. Ya, nggak salah, tenang dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tenang, kita akan belak-belakan, kita akan ngamuk-ngamuk, which is not good. Itu akan juga bikin imunitas kita langsung menurun kan, karena kita emosi, kita ngamuk-ngamuk, kita marah, kita nangis-nangis, otomatis yang rugi adalah diri kita sendiri. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah stay calm. Jadi aku akan kasih 10 tips menghadapi cinta dikhianati. Jadi ada 10 langkah yang tidak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan ketika cinta kita dikhianati. Jadi ini adalah 10 langkah yang perlu kita lakukan, yang perlu kita hindari. Nah, yang pertama adalah jangan ngamuk-ngamuk, atau kebalikannya adalah stay calm. Jadi yang pertama adalah stay calm, jangan ngamuk-ngamuk dulu. Jadi jadi kita coba tenangkan diri dulu, tidak boleh ngamuk. Jadi yang pertama adalah tidak boleh ngamuk, dalam kurung adalah stay calm. Jadi siapa sih yang nggak akan marah, siapa yang nggak akan ngamuk? Itu adalah reaksi normal. Tapi ingat lagi bahwa kita itu nggak pernah selalu mampu mengendalikan apa yang terjadi ke diri kita. Tapi yang selalu bisa kita lakukan adalah gimana caranya untuk memilih cara menghadapi situasi apapun yang sedang kita alami. Nah, misalnya nih, kita lagi ngalamin, kita baru aja mengetahui bahwa suami kita atau istri kita berselingkuh. Sakit banget dong, cinta dikhianati, tapi nggak boleh ngamuk, stay calm. Nah, langkah keduanya adalah tidak boleh meninggalkan rumah. Dan jika ini adalah istri atau ini adalah suami yang pasangannya sedang selingkuh, nah jangan pernah mengambil langkah untuk lari dari rumah. Jangan pernah untuk meninggalkan rumah. Kenapa? Yang pertama, rugi banget dong. Rumah kan dibeli secara bersama atau dicicil secara bersama. Atau jikapun statusnya adalah rumah sewa, kita nyewanya bareng loh, bukan doi doang kan. Nah, rugi banget kalau kita yang melarikan diri dari rumah sama dengan lari dari masalah. Oke? Jadi jangan. Kemudian kenapa nggak boleh lari dari rumah, nggak boleh meninggalkan rumah? Itu adalah karena jika kita keluar dari rumah, kita nggak bisa mantau lagi gerak-gerik dia, kita nggak bisa lagi memantau pergerakannya, kita nggak bisa lagi approach dia. Jadi sebenci-bencinya kita sama dia, semarah-marahnya kita sama dia, tetap tinggallah di rumah. Jangan pernah memikirkan atau berniat meninggalkan rumah. Jangan pernah melarikan diri dari rumah, karena sama juga dengan lari dari masalah. Oke, kemudian yang ketiga, jadi sebenarnya artikelnya sudah pernah aku tulis di alaikaabdullah.com. Itu judulnya adalah 10 langkah atau 10 hal yang tidak boleh dilakukan pasca cinta dikhianati. Nah, ya, jadi yang ketiga adalah tidak boleh konfrontasi tanpa bukti. Nah, ini penting banget, tidak boleh konfrontasi tanpa bukti konkret. Kenapa? Karena kan kita pingin tetap menjadi wanita atau pria yang elegan, yang bijaksana, yang dewasa kan. Nah, itu artinya adalah bahwa jangan menyerang, jangan konfrontasi tanpa bukti.
Yang ada ntar kitanya yang jadi tertuduh, kitanya yang ketika dia, apalagi jika pasangan kita adalah orang yang pintar memutarbalikkan fakta, salah-salah kita bisa jadi tertuduh. Jadi kumpulin dulu bukti yang konkret, baru kita nanti bisa konfrontasi pada saatnya. Oke? Kemudian yang keempat adalah tidak boleh pura-pura nggak tahu. Nah ini juga penting banget loh. Pura-pura nggak, kadang ada pasangan yang seperti ini. Ketika dia tahu bahwa suami atau istrinya selingkuh, dia akan berlagak pura-pura nggak tahu deh, gue diam-diam aja deh. Padahal hati menangis, padahal hati hancur, padahal hati sakit, sehingga imunitas tubuhnya pun jadi turun kan. Akhirnya jadi demam, jadi sakit, jadi wajah berkerut, jadi aura juga jadi suram. Pokoknya jadi nggak menarik lagi, gara-gara kita pura-pura nggak tahu bahwa si pasangan sedang selingkuh atau si pasangan kita sedang berkhianat. Nah ini nggak benar. Jadi jangan melakukan tindakan pura-pura nggak tahu. Jadi tetap kita harus tunjukkan bahwa kita tahu aksinya, kita tahu tindak tanduknya, kita tahu perselingkuhannya. Terus pertanyaannya adalah, terus gimana dong cara memberitahu bahwa kita tahu? Nah ini juga ada tipsnya, ada triksnya sih. Kalau aku biasanya, nggak biasanya sih, karena berapa kali ya dia khianati, dua kali. Jadi aku pernah dikhianati 2 kali oleh pasangan, dan itu sakit banget, tapi I have been there. Oke, jadi caraku waktu itu adalah, atau mungkin cara ini banyak juga dipraktekin oleh teman-teman lain yang ngalamin. Jadi sebenarnya kita tinggal bilang gini deh, dengan berani katakan pada dia, Mas atau Dek, Mas, hati-hati loh, kayaknya aku mencium aroma ketidakjujuran deh di antara kita. Mas, bener nggak ya, kok feelingku kayaknya mengatakan bahwa ada kecurangan, atau ada ketidakjujuran, atau ada perselingkuhan deh di sekitar kita ini, di antara kita. Coba aja katakan seperti itu. Atau kalau mau halusnya cukup dengan katakan, Mas, kayaknya aku mencium aura ketidakjujuran deh di antara kita. Dan perhatikan deh gimana reaksinya. Cobain deh, bagi teman-teman yang sedang mengalami cinta dikhianati, cobain kalimat itu dan lihat. Atau bagi teman-teman cowok yang istrinya sedang berpaling, nah bisa juga, Dek, kayaknya Mas lagi mencium aroma ketidakjujuran deh, aroma ketidaksetiaan deh di antara kita. Apakah ini hanya feeling ya? Nah, pinter-pinter teman-teman lah cara menyampaikannya, dan perhatikan reaksinya. Oke? Kemudian cara kelima adalah tidak boleh curhat kepada sembarang orang. Nggak boleh curhat ke semua orang. Iya dong, curhat ke semua orang itu kayak kita mengiklankan sesuatu. Apalagi ini adalah berita yang kurang sedap, dan biasanya berita kurang sedap akan jadi gosip hangat yang akan sambung menyambung dalam waktu sekejap, akan jadi sasaran, akan jadi mangsa empuk bagi para gosiper kan. Nah ini juga harus diingat, jadi jangan cerita atau curhat ke sembarang orang. Bagi teman-teman yang nggak mampu menahan ini di dalam hati seorang diri, tentu butuh pelampiasan, butuh tempat, butuh penumpahan. Boleh-boleh saja, tapi pilihlah hanya ke satu orang saja. Kalau bisa 1 orang aja. Kalau perlu jangan satu pun yang tahu dulu. Jangan dulu ada yang tahu. Cukup tulis saja di kertas. Apalagi sekarang kan kita menulis di media, bisa di komputer yang kita bisa passwordin kan, sehingga nggak akan terbaca oleh siapapun. Jadi kita tinggal tulis di Word atau dimanapun yang kita bisa kasih password, sehingga tidak akan bisa dibuka oleh siapapun selain kita. Jadi itu aman, semua yang kita rasakan bisa kita ungkapkan di situ. Tapi bagi teman-teman yang butuh orang untuk mendengarkannya, nah bisa pilih teman yang terpercaya. Jadi tidak ke semua orang, karena
karena jika kita curhat ke semua orang, ya seperti yang aku bilang tadi, sama saja seperti kita mengiklankan. Jadi sebentar juga akan sampai ke orang-orang yang lainnya, dan ini juga nggak baik kan. Apalagi jika kita sedang menyusun strategi untuk menangkap kelakuan si pasangan kita. Jika kita curhat dan curhatan ini sampai ke telinganya, investigasi kita akan ketahuan dong, jadi nggak bisa dilanjutin, ya kan? Nah, oke. Kemudian yang keenam adalah tidak boleh terobsesi pada objek selingkuhannya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah kita nggak boleh ngamuk-ngamuk ke si pelakor atau ke si penggoda. Kalau untuk cowok apa ya istilahnya? Kalau cewek pelakor, kalau cowok ya katakanlah si penggoda ya, untuk si penggoda. Jadi kita nggak boleh terobsesi, nggak boleh ngamuk-ngamuk ke dia. Ke pasangan kita aja kita nggak boleh ngamuk-ngamuk dulu, apalagi ke dia, apalagi dengan adanya undang-undang saat ini, bahwa kita nggak boleh bersikap sembarangan, nggak boleh melakukan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lain, kan kita nggak mau ya kejebak jeratan hukum. Jadi benar-benar harus hati-hati, nggak boleh ngamuk-ngamuk kepada si pelakor atau kepada si penggodanya. Oke? Jadi dan juga sebenarnya hukumnya adalah jika pasangan kita kan kita nggak bisa bertepuk sebelah tangan jika jika si penggoda atau si pelakor menggoda pasangan kita dan si pasangan tidak merespon, kan nggak akan terjadi, nggak akan ada suara, nggak akan ada respon kan. Jadi alih-alih menyalahkan orang lain, mending kita diam dulu, kumpulkan dulu hasil investigasi kita, baru nanti ngomong. Oke? So yang keenam adalah tidak boleh terobsesi pada objek selingkuhannya. Oke? Kemudian yang ketujuh, ini bukan yang ketujuh deh, yang ke-9. Ini yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah tidak boleh menghina pelakor atau penggoda. Nah, ini juga lanjutan dari poin ke-8 tadi, bahwa nggak boleh menghina, karena ya seperti aku bilang tadi, saat ini apa-apa bicara hukum kan, jangan sampai kita terjerat oleh pelanggaran hukum, jangan sampai kita diadukan karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian yang ke-10 adalah tidak boleh melabrak, apalagi membunuh pelakor atau penggoda. Nah, ini udah pasti banget dong, masa kita mau ngebunuh orang? Ya nggak mungkin lah. Tapi banyak kan kejadian saat ini, bahkan kejadian di masa-masa lalu, bicara soal cinta yang dikhianati, bisa bicara soal cinta yang dihancurkan, dikhianati, dipatahkan. Itu efeknya adalah membuat emosi, kemudian si yang mengalaminya jadi bertindak gegabah, kehilangan akal sehat, sehingga banyak kita lihat si pelakor atau penggoda dan bahkan pasangan yang berselingkuh itu akhirnya kehilangan nyawa karena si pasangan yang dikhianati ini tidak bisa stay di dalam kewarasan kan. Nah, kita nggak mau dong mengalami hal-hal yang seperti itu ngerugiin diri kita sendiri dan justru membuka pintu bagi mereka untuk melanjutkan hubungannya kan. Kita masuk penjara, kemudian mereka jika keduanya masih selamat mungkin akan melanjutkan hubungan, anak-anak terlantar, jadi yang rugi adalah kita sendiri. Jadi nggak boleh melabrak, apalagi membunuh si pelakor atau si penggoda. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika investigasi kita sudah menemui atau sudah mendapatkan hasil atau fakta yang nyata, kita udah ngumpulin nih fakta-faktanya, tinggal deh ajak pasangan kita untuk duduk, bicara, diskusi. Dan ini tentu harus berani.
memutuskan mengatakan iya ketika dia melamar kita, menikahi kita, berarti kita sudah siap kan untuk segala komitmen dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Nah, ketika pelanggaran terjadi, adalah kita berdua nih, kita dan pasangan kita yang harus duduk berdiskusi untuk mendiskusikan mau dibawa kemana sih bahtera rumah tangga kita ini, ya kan? Nah, masa orang lain, ya harus kita lah, namanya kita juga udah manusia dewasa, ya berarti kita harus mampu jika si pasangan kita, jika suami atau istri kita ketahuan selingkuh dan kita sudah punya fakta-faktanya yang nyata dan benar, ya udah, kita masih tinggal di rumah yang sama, kita tinggal cari waktu untuk duduk dan berdiskusi, menanyakan mau dibawa kemana sih ini, mau dibawa kemana sih rumah tangga kita ini. Jadi itu sih yang harus kita lakukan, dan lakukan dengan berani. Nggak boleh takut, nggak boleh nggak siap. Jadi harus bersiap diri untuk melakukannya, untuk menuntaskan, mendiskusikan, mencari solusi. Oke? Jadi aku ulang lagi, ada 10 langkah yang tidak boleh dilakukan pasca cinta dikhianati. Yang pertama adalah tidak boleh ngamuk-ngamuk, dalam artian stay calm, jadi tetap kalem. Kemudian tidak boleh minggat dari rumah, tidak boleh meninggalkan rumah, jadi harus tetap tinggal di rumah. Nggak boleh melarikan diri dari rumah, nggak boleh melarikan diri dari masalah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh konfrontasi tanpa bukti konkret. Yang kelima adalah tidak boleh pura-pura nggak tahu. Kemudian yang keenam adalah tidak boleh curhat ke semua orang, pilih orang yang terpercaya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh curhat ke temannya si dia, itu nggak boleh banget, ntar ketahuan loh. Kemudian yang ke 8 adalah tidak boleh terobsesi pada objek selingkuhannya, yaitu pelakor atau si penggoda. Kemudian yang ke-9, tidak boleh menghina objek selingkuhan atau nggak boleh menghina si pelakor atau si penggoda. Kemudian yang ke-10 adalah tidak boleh melabrak, apalagi membunuh, nggak boleh sama sekali. Oke? Jadi mudah-mudahan 10 tips itu bisa menjadi pengingat untuk teman-teman yang sedang ngalamin, agar tetap berada di dalam kewarasan, stay calm. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke? Karena aku udah praktekin semuanya dan here I am happy. Oke, yuk, semoga bermanfaat. So see you soon in the next video. Bye bye, thank you for watching. Bye.